Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Setiawan Firdaus. Saya berasal dari kelas E2 Manajemen dengan nomor NPM 101203151. Kali ini saya akan membuat video presentasi khususnya untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester pada semester 5 ini dan juga di mata kuliah pendidikan agama Islam. Dan di sini saya akan akan memaparkan materi yang berjudul fungsi dan peranan Rasul dalam kehidupan manusia. Dan yang terhormat kepada Bapak Maman Suryaman SEME selaku dosen pembimbing dari mata kuliah ini. Dan berikut materi ini akan saya jelaskan. Di sini terdapat perintah beriman kepada Rasulullah yang terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Di sini ada fungsi utama dan rasul. Di sini terdapat ada 5 poin. Yang pertama, mubasyir atau pembawa kabar gembira, dan yang kedua ada naziran atau pemberi peringatan. Yang ketiga ini ada dayan ilahlah atau penyeru kepada Allah, dan yang keempat ini ada mengajak umatnya kepada jalan Allah, dan yang terakhir ini ada menaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Di sini fungsi dari Nabi dan Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Yang pertama ini adalah untuk mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi tagut. Menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, di dalam kajiannya mengenai tauhid, bahwa tagut itu mencakup banyak hal, namun pimpinannya ada 5, yaitu iblis atau setan. Yang kedua ada penguasa yang zalim. Yang ketiga ada orang yang memutuskan perkara dengan aturan selain yang telah Allah turunkan. Dan yang keempat ada orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib selain Allah. Dan yang kelima ini adalah orang yang diibadati selain Allah dan dia rela dengan peribadatan itu. Yang kedua ini ada untuk mengajarkan ilmu juga marifat bagi manusia. Utlubil ilma minal mahdi la lahdi. Tututlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Kata al-mahdu berarti tempat tidur untuk bayi agar mempermudah dia tidur. Di Indonesia, kita seringkali mengartikannya dengan buayan, ayunan untuk menidurkan bayi. Sedangkan kata al-lahdi artinya liang lahat untuk mayit di bagian bawah kuburan. Adapun ungkapan minal mahdi ilal lahdi artinya semenjak dari dibuayan bayi hingga ke liang lahat. Artinya adalah sejak dari kelahiran hingga ke kubur sepanjang umur. Dan yang ketiga ini ada untuk menyempurnakan akal dan pengetahuan manusia. Yang pada dasarnya manusia adalah makhluk yang paling sempurna, dianugerahi akal untuk berpikir tentang kebebasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi nafsu. Karena keterbatasan pengetahuan manusia, maka diutuslah Rasul ke muka bumi ini untuk mengajarkan segala hal tentang kehidupan ini terhadap umat manusia. Di antaranya diperkenalkan terlebih dahulu oleh Rasul kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang keempat, ini untuk menegaskan keadilan, yang pada dasarnya manusia adalah makhluk yang paling sempurna, dianugerahi akal untuk berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi nafsu. Karena keterbatasan pengetahuan manusia, maka diutuslah Rasul ke muka bumi ini untuk mengajarkan segala hal tentang kehidupan terhadap umat manusia. Di antaranya diperkenalkan terlebih dahulu oleh Rasul kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan atau kegelapan, yang dimana kesesatan atau kegelapan yang dimaksud adalah kegelapan hati di semua umat manusia tentang ketidakyakinan terhadap sang pencipta ataupun timbul rasa ragu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, ada untuk mengadili serta memberi keputusan atas perselisihan masyarakat. Pada zaman jahiliyah, banyak sekali perselisihan yang terjadi di kalangan masyarakat, tidak terkecuali di kota Mekah. Pembunuhan dan kezaliman sangat merajalela pada saat itu. Sebagaimana hadis Rasul, "Wahai raja, kami dulu adalah orang-orang yang diliputi kebodohan. Kami menyembah patung, memakan bangkai, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, dan melakukan perbuatan keji. Kami memutuskan tali kerabatan, berlaku buruk terhadap tetangga, yang kuat menindas yang lemah." Hadis riwayat Ahmad nomor 1740. Syuaib Al-Arnaud mengatakan, "Sana da Hasan." Sedang menurut Albani Syah. Dan yang ketujuh, di sini ada untuk mengajak pada kehidupan yang jauh lebih baik dan tertata. Kehidupan sosial era Arab Jahiliyah sangatlah buruk, di mana perbudakan menjadi hal biasa. Perbudakan dan pelacuran adalah hal yang normal. Bahkan seorang anak bisa menikahi ibu tirinya. Selain itu, pertempuran antar suku sering terjadi, kecuali pada bulan tertentu yang diharamkan untuk berperang. Oleh karena itu, diutuslah Rasul sebagai suri tauladan untuk membenahi dan menata seluruh aspek kehidupan manusia. Dan yang selanjutnya ini adalah mengingatkan umat manusia akan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat dari Allah itu sangatlah banyak. Tidak akan bisa kita sebagai makhluk menghitung hikmat yang telah Allah berikan. Bahkan, andai kata tinta, maka tidak akan cukup baginya untuk menuliskan kenikmatan tersebut. Dan di antaranya, nikmat-nikmat tersebut dari nikmat kesehatan, nikmat penglihatan, nikmat keluarga, nikmat berupa makan dan minum, kesehatan akal, dan masih banyak lagi. Terutama nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman serta Islam. Mungkin sekian yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf jika banyak kekurangan ataupun kutipan dalam saya mencari materi. Terima kasih banyak sebelumnya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.